Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ilmu tasrif. Ya, kalau hari Rabu kemarin kita belajar kaidah sorof. Ya, kaidah sorof itu yang ada di awal-awal buku Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Adapun ilmu tasrif itu berada di akhir-akhir halaman buku Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Baik, kita akan kembali sedikit, murojaah sedikit tentang apa itu ilmu tasrif. Ilmu tasrif adalah ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kata menjadi beberapa bentuk kata untuk menghasilkan makna yang lain. Ya, contohnya fa'ala jadi yaf'ulu, kemudian jadi fa'lan, jadi fa'ilun, jadi maf'ulun. Ya. Kemudian kita buka halaman setelahnya. Nah, di awal kita disuguhkan pada al-qismul awal ini. Al-qismul awal artinya sesi yang pertama. Kita disuguhkan tasriful fi'li tsulati al-mujarradi. Ya. Tasrif fi'il tsulati mujarrad. Tasrif, ya, perubahan bentuk kata fi'il, ya. Sulasi itu yang hurufnya ada 3. Al-mujarrad itu saja. Jadi hurufnya cuma 3. Maksudnya cuma 3 itu pada fi'il madhinya. Ya, pada fi'il madhinya. Fa'ala, ini cuma 3 huruf. Fa'ain sama lam. Nasara, nun, sod, ra. Madda, nah ini kan 2 huruf. Nah, ini aslinya madada karena dalnya double. Maka digabungkan jadi satu oleh tasydid. Jadinya madda. Ya, madda ya muddu maddan. Ya. Kemudian sona, sod, alif, nun, ghaza, ghain, zin, ghain, zai, sama alif. Nah, dan tasrif fi'il tsulati mujarrad. Tasrif yang fi'ilnya cuma ada 3 huruf ini, itu ada 6 bab. Ya, 6 bab yang dulu pernah kita rangkumkan dalam sebuah kalimat batu kali mana bisa turun sendiri. Ya, batu, fa'ala yaf'ulu, kali, fa'ala yaf'ilu, mana fa'ala yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, turun fa'ula yaf'ulu, sendiri atau diri fa'ila yaf'ilu. Baik, dan bab yang pertama ini yaitu bab fa'ala yaf'ulu ini sudah pernah kita bahas. Juga kita harus menghafal wazan-wazannya ini ya, tasrifnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Dan selain kita hafal tasrifannya ini, kita juga harus memahami satu persatu. Satu persatu setiap kolom. Fa'ala ini wazan dari fi'il madhi, yaf'ulu wazan dari fi'il mudhari. Ya, kalau madhi itu artinya telah, fa'ala berarti telah mengerjakan, yaf'ulu sedang mengerjakan. Kemudian fa'lan ini masdar. Masdar itu ya yang yang diawali dengan pe kemudian diakhiri dengan an, ya. Pekerjaan, ya. Kemudian fa'ilun ini adalah wazan dari isim fa'il. Isim fa'il artinya pelaku, ya. Jadi fa'ilun artinya yang mengerjakan. Kemudian maf'ulun ini adalah yang dikenai pekerjaan, isim maf'ul, ya. Jadi maf'ulun orang yang dikenai pekerjaan atau objek, ya. Kalau fa'il itu subjek, maf'ulun ini objeknya. Kemudian uf'ul itu fi'il amr, jadi uf'ul artinya kerjakanlah, la taf'ul ini adalah wazan dari fi'il nahi, al-fi'lun nahi. Nah, artinya jangan mengerjakan. Nahi itu artinya larangan. Nah, kalau kita kemarin di kaidah sorof itu belajar fi'il itu terbagi menjadi 3. Jadi fi'il itu cuma ada madhi, mudhari, sama amr. Nah,
Nah, terus ini kok ada fi'il nahi. Ya, fi'il nahi ini aslinya adalah fi'il mudhari yang ditambahi la an-nahiyah, yaitu la larangan. Ya. Jadi cuma ditambahi la ini seperti ini, jadilah dia fi'il nahi. Basicnya dia adalah fi'il mudhari'. Ya, la taf'al. Ya. La taf'al artinya janganlah kamu mengerjakan. Kemudian di sini ada maf'alun. Maf'alun ini memiliki 3 makna ya, yaitu bisa bermakna isim zaman, bisa bermakna kata keterangan waktu, bisa bermakna ismul makan. Makan itu artinya tempat, jadi ini adalah kata keterangan tempat. Bisa juga masdar mim. Kalau masdar mim artinya sama seperti yang di masdar ini, yaitu diawali dengan pe, diakhiri dengan an. Jadi maf'alun bisa juga artinya pekerjaan, bisa juga isim makan, tempat bekerja, bisa juga isim zaman atau waktu bekerja. Ya, waktu bekerja. Kemudian ismul alah, isim alat. Ya, namanya juga alat, berarti mif'alun ini artinya alat mengerjakan. Nah, cuma nanti ada beberapa fi'il yang masdarnya, kemudian masdar mimnya sama isim alatnya itu tidak sesuai wazan. Ya, dan itu beberapa kata itu memang begitu. Ya. Ada yang ikut wazan, ada yang tidak ikut wazan. Kalau fi'il madhi, mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr sama nahi itu semuanya ikut wazan. Ya. Semuanya ikut wazan. Jadi kalau nasoro berarti fi'il mudhari'nya ikut yaf'ulu, berarti yan suru. Kemudian di sini masdarnya ini kebetulan mengikuti wazan, jadi nasron. Karena di sini wazannya fa'lan, maka nasoro tadi kalau dijadikan masdar jadinya nasron. Ya. Kemudian isim fa'ilnya itu selalu ikut wazan. Jadi nasirun fa'ilun. Ini juga isim maf'ulnya selalu ikut ya. Selalu ikut wazan. Mansurun maf'ulun. Fil amr juga selalu sama. Unsur uf'ul. Fil nahi juga selalu sama. La tansur la taf'ul. Kemudian masdar mim, isim makan, isim zaman ini kadang berbeda. Nah, kalau ini kebetulan sama ya. Diambilkan contoh yang sama biar gampang ya. Kemudian isim alah ini min sorun. Nah, ini sama dengan wazannya. Oke. Untuk contoh-contohnya ya seharusnya kita sudah menghafalnya ya. Dan jangan sampai contoh dari jangan sampai contoh dari fi'il-fi'il di bab fa'ala yaf'ulu ini kita masukkan ke bab yang kedua, yaitu bab fa'ala yaf'ilu ya. Jadi nasoro ya nasoro yansuru, bukan nasoro yansiru ya. Tidak boleh di masukkan ke wazan bab fa'ala yaf'ilu ya. Dan kemudian oh ya, ini ya. Jadi yang kita pelajari itu cuma contoh-contoh kata yang sahih saja. Adapun yang mudha'af, kemudian ajwaf wawi dan naqis wawi, ini tidak kita bahas dulu. Kita bahasnya nanti kalau kita sudah belajar kaidah sharafnya, sudah melewati pembahasan isim-isim yang mu'tal ya, atau isim-isim yang cacat ya, atau kata-kata yang cacat. Maksudnya cacat itu ada alifnya, ada ya-nya. Nah, kalau ada alif, ada ya itu, atau ada wawunya, ya, itu berarti isimnya atau fiilnya cacat. Ya. Kemudian pada bab yang kedua, yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, ini bab fa'ala yaf'ilu. Kemudian ini juga sudah pernah kita pelajari ya. Kita langsung lanjut ke bab yang ketiga, bab fa'ala yaf'alu. Dan terakhir kita sampai pembahasan ini ya, bab fa'ala yaf'alu. Ya. Nah,
kita tasrif kalau bisa diikuti. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Ya. Kemudian contohnya fataha yaftahu. Ya, saya tasrif dan ikuti. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Baik. Di sini ada sedikit perbedaan pada isim alatnya ya. Isim alatnya di sini ada alifnya. Kalau di bab yang pertama sama yang kedua, isim alat itu tidak ada alifnya. Di sini mif'alun, kemudian di sini juga mif'alun. Kalau di sini di bab yang ketiga itu mif'alun, panjang ya. Nah, walaupun nanti ada beberapa kata yang isim alatnya tidak sama dengan wazannya ya. Kemudian ada juga kata yang masdar mimnya tidak sama dengan wazannya. Kemudian ada juga yang masdarnya tidak sama dengan wazannya. Ya. Kalau masdar itu banyak kata yang berbeda dengan wazannya memang. Baik, jadi fataha itu artinya membuka. Fataha dia telah membuka, yaftahu dia sedang membuka, fathan pembukaan, fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka, iftah bukalah, la taftah janganlah kamu membuka, maftahun. Maftahun ini artinya ada 3 tadi ya. Ada masdar mim, berarti artinya bisa pembukaan. Ada isim zaman, yaitu waktu membuka. Bisa juga isim makan atau tempat membuka. Jadi ada 3, pembukaan, waktu membuka, tempat membuka. Bisa menggunakan satu kata ini yaitu maftahun. Nah, adapun miftahun ini adalah isim alatnya. Berarti alat untuk membuka alias kunci ya. Miftahun artinya alat membuka atau kunci. Baik. Kemudian di sini contohnya ada ba'atha. Ya. Ba'atha artinya mengirim. Rafa'a artinya mengangkat. Zabaha artinya menyembelih. Masaha artinya menghapus. Mana'a artinya mencegah. Jama'a artinya mengumpulkan. Zahaba artinya pergi. Ja'ala artinya menjadikan. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Zabaha artinya menyembelih. Zahaba artinya pergi. Ya. Zabaha menyembelih. Zahaba pergi. Ya. Kita coba bahasa ini kita tasrif ya. Kita tasrif. 1, 2, 3. Ba'asa yab'asu ba'san ba'isun mab'usun ib'as la tab'as mab'asun mib'asun. Baik. Jadi bahasa artinya mengirim. Kalau orang yang mengirim berarti kan kita masukkan ke isim fa'il ya. Ke sini jadinya ba'ithun, ikut wazan fa'ilun. Kalau kirimlah ya, berarti dimasukkan ke fi'il amr jadinya ib'ats ya. Jadinya ib'ats ya. Dan mengirim di sini maksudnya lebih ke mengutus ya. Kalau mengirim surat, kita tidak bisa mengatakan ib'atsir risalah, kirimlah surat, nggak bisa. Ya. Karena yang dikirim ini orang, ya. Yang dikirim itu orang, mengutus. Ya. Contohnya, ib'ats Muhammadan ilal Madinah, misalkan. Kirimlah Muhammad ke Madinah. Maksudnya di situ utuslah Muhammad ke Madinah. Nah, tapi kalau untuk benda itu nggak bisa pakai ba'atha. Misalkan ib'ats qalami
ya, ib'ats qalami ila Jakarta, ya. Kirimlah penaku ke Jakarta, atau ib'ats kitabi ila Jakarta. Nah, nggak bisa seperti itu. Bisanya arsil, ya. Arsil kitabi ila Jakarta. Kirimlah bukuku ke Jakarta. Kemudian rafa'a artinya mengangkat. Contoh katanya adalah rafa'a aliyun al-wisadata. Ali telah mengangkat bantal misalkan. Atau rafa'allahu al-qalama, ya. Allah telah mengangkat pena, ya. Rafa'allahu al-qalama. Atau mungkin bisa kita masukkan ke fi'il amr, misalkan irfa thawbaka, angkatlah bajumu, ya, seperti itu. Kemudian zabaha artinya menyembelih, ya. Menyembelih bisa misalkan zabaha Khalidun al-ghanama. Zabaha Khalidun al-ghanama. Khalid telah menyembelih kambing, ya. Khalid telah menyembelih kambing. Atau kita pakai fi'il mudhari misalkan yadbahu Muhammadun al-ibila. Muhammad telah menyembelih onta, ya. Kemudian masaha artinya menghapus, dan masaha ini tidak digunakan untuk menghapus Jadi masaha, ya, masaha, ya, di sini menghapus, ya. Ya. Masaha artinya menghapus. Contohnya imsah as-saburah. Maksudnya itu masaha di sini lebih memiliki arti mengusap, ya. Mengusap. Artinya mengusap, ya. Misalkan imsah as-saburata. Usaplah papan tulis, ya. Maksudnya juga menghapus tulisan di papan tulis. Kemudian mana'a artinya mencegah, melarang juga bisa, menghalangi juga bisa. Nah, mana'a artinya mencegah, melarang, menghalangi. Nah, misalkan contohnya mana'a syurtiyu raqibad darrajati fit tariq. Polisi itu mencegah pengendara sepeda motor, ya, di jalan. Kemudian jamaah artinya mengumpulkan, ya. Di sini bisa mengumpulkan yang maknawi, contohnya mengumpulkan kata-kata atau mengumpulkan keberanian, atau bisa juga mengumpulkan orang, mengumpulkan barang, itu bisa pakai jamaah. Jama'tu al-aqlama, saya telah mengumpulkan pena-pena. Atau jama'a Khalidun al-maqalati. Khalid telah mengumpulkan makalah-makalah, ya. Kemudian zahaba artinya pergi, ya, zahaba artinya pergi, dan masdarnya ini bisa zihaban atau zahaban, ya. Bisa zihaban atau zahaban. Nggak tahu kalau dia bisa zahban. Saya jarang dengar zahban, tapi yang sering saya dengar adalah zihaban atau zahaban, ya. Jadi tasrifnya gini: zahaba yadhhabu zihaban, zahibun madhhubun, idhhab la tadhhab, madhhabun midhhabun. Nah, kalau tempat pergi, ya, tempat pergi artinya bahasa Arabnya madhabun, ya. Makanya di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya madhab, dan madhab itu ada 4, maksudnya madhab yang terkenal, ya, ada 4 madhabnya: Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, sama Imam Ahmad.
Nah, masing-masing itu mereka biasanya berbeda dalam pendapat-pendapat fikih. Nah, mazhab. Nah, dinamakan mazhab karena disitulah tempat orang untuk pergi menuju hukum-hukum yang ingin dia kerjakan. Gitu. Kemudian ja'ala artinya menjadikan. Ya. Contohnya apa? Contohnya ja'alallahu syamsa diya'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu bercahaya atau bersinar. Wa ja'alal qamara munira. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bercahaya. Nah, ini yang Mbah Muslam kemudian sampai Naqis Ya'i tidak kita bahas dulu. Kemudian al-babur rabi' yaitu fa'ila yaf'ilu. Perhatikan di sini bab baru fa'ila yaf'ilu. Nah, coba kita tasrif sama-sama fiilnya ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Nah, di sini isim alatnya kosong ya, karena memang tidak ada isim alat untuk wazan ini ya. Wazan fa'ila yaf'ilu itu tidak ada isim alatnya. Jadi mentok sampai masdar mim isim zaman sama isim makannya. Baik. Dan ini contoh katanya pun cuma sedikit, yang sahih cuma 3 di sini ya. Nah, makanya wazan ini itu kita sering lupa, walaupun orang yang sudah belajar bahasa Arab lama itu sering lupa sama wazan ini ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan ya. Karena jarang dipraktekkan atau kata-kata yang ada di wazan itu tuh jarang keluar ya. jarang keluar. Di sini ada tafiha artinya rendah. Ya, tafiha artinya di sini rendah atau terhina atau kecil. Ya. Nah, kecil kan biasanya kita pakai kata sohuro atau sohir. Ya. Jarang pakai kata tafiha atau khofado. Ya. Khofado atau in khofado itu artinya juga rendah ya. Yang sering dipakai itu in khofado. Kalau tafiha biasanya dipakainya isim fa'ilnya saja. Misalkan hadza syai'un tafihun. Ini adalah sesuatu yang remeh ya. Kemudian na'ima artinya lembut. Na'ima artinya lembut. Misalkan ini yadut tifli na'imun atau na'imatun ya, karena aliyat itu kan muannas. Yadut tifli na'imatun, tangannya bayi itu lembut ya. Yadut tifli na'imatun ya, tangannya bayi itu lembut ya. Atau misalnya kita ingin mensifati makanan ya, makanan yang lembut. Misalkan apa makanan yang lembut? Misalkan ada permen ya, permen lembut. Hadzal halwa na'imun. Permen ini lembut ya. Kemudian hasiba artinya menghitung ya. Hasiba artinya menghitung. Coba kita tasrif yang hasiba, di sini sudah ada contohnya. Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun. Nah, biasanya bendahara itu kita sebutnya hasibun ya, hasibun. Hitunglah bahasa Arabnya berarti ihsib. Janganlah kamu menghitung, bahasa Arabnya la tahsib. Tempat menghitung atau waktu menghitung mahsibun
Kalau alat menghitung apa? Kan ada aja kan alat menghitung. Nah, kalau kita pengen mengungkapkan alat menghitung pakai kata apa? Ya pakai kata tinggal ditambahi alah, alatul hisab, ya, alat untuk menghitung. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.